Duh, Dek, kakak kangen. Kamu malah gak ada. Maafin kakak, belum jadi kakak yang baik buat kamu. Kamu udah gak ada pas kakak belum cerita. Padahal kakak waktu itu udah janji. Maafin kakak ya. Udah lama banget kamu gak ada, kakak malah belum cerita. Kakak lupa. Maafin kakak ya. Kamu waktu itu minta ceritain gunung ya, gunung yang dekat rumah kita itu loh. Duh, kakak malah lupa ceritanya waktu itu. Kakak tanya lagi sama Simbah itu diceritain lagi sama Simbahnya lagi, ceritain lagi sama Simbahnya lagi. Aduh, bingung kakak benar. Jadi ya maaf nih kalau kakak belum sempat cerita waktu itu. Kakak juga gak begitu inget ceritanya. Kalau sekarang sih kakak udah agak tahu, udah agak hafal. Ceritanya itu begini loh ceritanya. Taruh dulu ya, mau dengerin. Ketika Joko Bandung, putra kerajaan Pengging, menyetujui permintaan dari Roro Jonggrang selaku putri kerajaan Boko untuk membuat 1000 candi dalam 1 malam. Baiklah, calon permaisuriku, akan kupenuhi permintaanmu. Apapun yang kau pinta, akan kupenuhi. Sekarang pulanglah. Siapkan baju pengantin untuk pernikahan kita besok. 1000 candi yang kau pinta akan berdiri di sini esok pagi. Setelah mendengar ocehan dari Joko Bandung, Roro Jonggrang pun pergi meninggalkan Joko Bandung. Dan setelah kepergian Roro Jonggrang yang cantik jelita bak bidadari yang turun dari kayangan, sejenak Joko Bandung pun mulai mengambil nafas panjang. Dilanjutkan dengan merapalkan beberapa mantra. Bondowoso, datanglah, aku membutuhkanmu. Sendika dawuh tuanku. Bondowoso, bantu aku membuat 1000 candi. Carilah batu yang terbaik untuk membuatnya. Dan selesaikan ini dalam 1 malam. Ingat, hanya 1 malam. Sanggup? Serahkan saja pada Bondowoso. Berangkat! Baik, Tuan. Setelah menerima perintah dari Joko Bandung, Bondowoso pun mulai mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berpencar. Dan beberapa pasukan Bondowoso yang mencari di sisi timur sampai di suatu tempat di lereng bukit pinggir pedesaan. Di pedesaan itu banyak terhampar batu-batu yang menjulang tinggi. Bahkan puncak batu itu terlihat dari jarak yang cukup jauh. Di tempat itu pasukan Bondowoso menemukan apa yang mereka cari. Woi konco-konco, iki watune wis ketemu, ayo kita nyambut gawe. Mereka pun mulai membawa batu tersebut ke tempat yang ditentukan. Satu persatu batuan itu dibawa, dari yang besar hingga kecil. Kejadian itu membuat para warga di sekitar pemukiman itu terbangun. Karena terdengar suara dentuman yang cukup keras. Dung, dung, dung. Dentuman itu adalah suara dari para jin yang sedang membawa batu. Di sisi lain, Roro Jonggrang tidak menyangka permintaan yang dikiranya mustahil akan segera selesai. Sejenak ia pun mulai berpikir untuk menggagalkan pekerjaan Joko Bandung.
Ia mulai membangunkan para dayang dan prajurit yang ada. "Mbok, tangyo mbok, enten opo to Cahayu? Mbok, bantu saya untuk menggagalkan pekerjaan Joko Bandung. Pergilah ke pemukiman sisi timur, bawa prajurit dan juga para dayang yang ada. Setelah sampai, bangunkan para warga desa yang ada di sana, serta suruh mereka untuk membakar gudang jerami dan menumbuk padi. Buat waktu seolah-olah seperti sudah pagi ya mbok." Setelah itu, para dayang dan prajurit pun berangkat ke pemukiman di sisi timur. Setelah sampai, mereka pun terkejut karena banyak warga yang sudah terbangun. Dan salah seorang warga bertanya pada mereka, "Hei prajurit, hal apa yang membawamu kemari?" "Aku mendapat perintah dari Tuan Putri Roro Jonggrang untuk membangunkan kalian, serta menyuruh kalian untuk mulai membakar gudang jerami, sekaligus mulai menumbuk padi." "Untuk apa, wahai prajurit? Apakah akan terjadi perang?" "Tidak. Ini hanya perintah dari Tuan Putri. Kami diminta untuk membuat suasana terlihat waktu seperti sudah pagi." "Baiklah, jika itu memang perintah Tuan Putri. Tunggu, mengapa banyak di antara kalian yang sudah terbangun?" "Kami mendengar suara dentuman yang cukup keras. Apa kau tahu suara apa itu, wahai prajurit?" "Maaf, aku malah tidak mengetahuinya sama sekali." Setelah itu, para warga dibantu dengan para dayang serta prajurit pun mulai membangunkan semua penduduk desa dan mulai membakar gudang jerami sekaligus menumbuk padi. Bondowoso dan pasukannya pun mulai merasa ada yang janggal karena waktu masih malam, tapi tiba-tiba ada cahaya dari arah timur. Mereka masih tak percaya, akan tetapi terdengar suara orang yang sedang menumbuk padi. Bondowoso dan pasukannya pun mulai merasa ada yang janggal karena waktu masih malam, tapi tiba-tiba ada suatu cahaya dari arah timur. Mereka masih belum yakin kalau waktu sudah mulai pagi. Akan tetapi terdengar suara orang yang mulai menumbuk padi, dan itu membuat mereka semakin yakin kalau waktu sudah mulai pagi. "Wah, sering ini wis jedul iki, ki wong wis dono tuh gabah iki. Wis ketan wektune dhewe." "Wah, iya ki. Wis ketok iki. Ayo kendelik. Aku jek nggawa watu ki piye? Wis tinggal wae, dhewe iku wis telat. Wektune wis entek. Ayo kendelik." Mereka pun panik dan meninggalkan batu tersebut untuk segera bersembunyi. Waktu mulai beranjak pagi. Joko Bandung gagal memenuhi persyaratan Roro Jonggrang untuk membangun 1000 candi. Joko Bandung merasa ada yang janggal. Ia pun mencari tahu siapa dalang dari gagalnya pekerjaannya tersebut. Setelah mencari tahu, ia pun mengetahui kalau dalang dari gagalnya pekerjaan Joko Bandung tak lain tak bukan adalah Roro Jonggrang itu sendiri. Ia pun marah sejadi-jadinya. "Hei Roro Jonggrang, kenapa kau gagalkan pekerjaanku? Bukankah kau yang memintaku untuk membuatkan 1000 candi? Mana sudi aku menikahimu, pria yang sudah membunuh ayahku. Jika itu alasanmu, kenapa kau tidak tolak saja lamaranku dari awal?" Roro Jonggrang pun tak bisa berkata-kata. Ia diam karena ia takut. Tiba-tiba
Hei Roro Jonggrang, kukutuk kau menjadi batu untuk melengkapi 1000 candi yang kau pinta. Roro Jonggrang pun dikutuk menjadi batu untuk melengkapi 999 candi yang telah dibuat Joko Bandung bersama pasukannya. Tak selesai di situ, Joko Bandung pun mencari orang-orang suruhan Roro Jonggrang. Setelah mengetahui lokasi orang-orang suruhan Roro Jonggrang adalah warga desa di sisi timur Prambanan, tanpa pikir panjang, ia pun berangkat ke daerah itu. Dan setelah sampai, ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Mana orang suruhan Roro Jonggrang? Bawa kemari. Orang-orang yang melihat Joko Bandung mengamuk lari kocar-kacir ketakutan, karena takut jika akan dibunuh. Tak lama setelah itu, Joko Bandung pun mengeluarkan sebuah sapaan. Daerah ini kukutuk agar orang-orang yang tinggal di sini susah untuk mendapatkan jodoh dan merasakan apa yang kurasakan. Jadi gitu deh cerita dari Gunung Spikul, tempat kelahirannya kita. Gak tahu kan sekarang, maafin kakak dulu gak sempat cerita. Kamu malah udah dipanggil dulu kan? Gak belum. Maaf ya, sekarang kakak lega udah cerita. Ya meskipun kamu udah gak ada, semoga saja kamu bisa dengerin cerita dari kakak ya. Dadah.